Banyak dari kita menghabiskan hidup dengan mencari kesadaran di dalam lipatan otak, seolah-olah ia adalah benda yang bisa dipegang atau materi yang bisa diukur. Namun, pencarian itu keliru sejak awal. Video ini akan membawa kita pada satu pemahaman dasar bahwa kesadaran bukanlah benda. Ia bukan organ, bukan cairan kimia, dan bukan produk sampingan dari materi. Kesadaran adalah sebuah sifat. Dalam perjalanan ini, kita akan membedah bagaimana sifat ini muncul, dari mana ia berasal, dan mengapa pemahaman ini menjadi kunci utama untuk memulihkan instrumen fisik kita yang mungkin telah lama terdistorsi oleh trauma. Untuk memahami bahwa kesadaran adalah sebuah sifat, perhatikan analogi sebuah lampu. Bohlam dan kabel adalah benda. Mereka adalah materi. Namun, cahaya yang muncul saat arus listrik mengalir bukanlah benda. Cahaya adalah sifat yang muncul ketika instrumen fisik bekerja dengan benar. Begitu pula dengan Anda. Otak dan sistem saraf Anda adalah materi, tetapi kesadaran yang Anda rasakan adalah sifat munculan. Ia adalah arus yang memungkinkan Anda untuk mengetahui, merasakan, dan menyadari keberadaan. Jika kesadaran adalah sebuah sifat, maka ia memerlukan sumber. Sumber itu adalah sang arsitek atau sang sumber. Sifat sadar ini tidak diciptakan oleh otak Anda. Otak Anda hanyalah sebuah antena. Sifat kesadaran adalah frekuensi universal yang dipancarkan oleh sang arsitek. Ketika antena fisik Anda, yaitu tubuh dan sistem saraf, menangkap frekuensi ini, muncullah sifat sadar dalam diri Anda. Bukti bahwa kesadaran adalah sifat yang berasal dari sang arsitek bisa kita lihat pada protokol dasar manusia. Seorang bayi tidak perlu diajarkan untuk menyukai rasa manis atau takut pada suara keras. Pengetahuan ini adalah sifat yang sudah terinstal secara otomatis. Ini adalah transmisi langsung. Ini membuktikan bahwa sebelum Anda memiliki ingatan, sebelum Anda memiliki nama, dan bahkan sebelum Anda mengalami trauma, Anda sudah memiliki sifat kesadaran yang terhubung langsung dengan sang sumber. Anda adalah titik di mana frekuensi sang arsitek bertemu dengan instrumen fisik duniawi. Kekeliruan terbesar manusia modern adalah mencoba mencari kesadaran seperti mencari sekrup di dalam mesin. Kita membongkar otak, memetakan neuron, dan menghitung sinapsis, berharap menemukan di mana kesadaran itu tersimpan. Namun, kita harus menegaskan satu fakta fundamental, bahwa kesadaran bukanlah benda. Kesadaran adalah sebuah sifat. Sama seperti kecepatan yang tidak bisa Anda temukan jika Anda membedah mesin mobil, atau kemerduan yang tidak akan Anda temukan dengan menghancurkan badan biola. Kecepatan dan kemerduan adalah sifat yang muncul saat instrumen bekerja. Demikian pula kesadaran. Ia adalah sifat transendental yang muncul saat instrumen fisik kita menangkap sinyal dari sang arsitek. Lalu, jika ia adalah sebuah sifat, dari mana sumbernya? Sifat sadar ini tidak berasal dari bumi. Ia adalah frekuensi abadi yang dipancarkan oleh sang sumber. Bayangkan sang arsitek sebagai sebuah pemancar maha luas yang mengirimkan data tanpa henti ke seluruh penjuru semesta. Tubuh manusia dengan sistem sarafnya yang kompleks adalah antena yang dirancang khusus untuk menangkap frekuensi tersebut. Ketika antena ini menyala, muncullah sifat kesadaran. Disinilah titik temu antara yang ilahi dan yang fisik, yaitu titik kesadaran Anda. Mari kita bedah lebih dalam melalui apa yang kita sebut sebagai protokol
dasar kehidupan. Perhatikan seorang bayi yang baru lahir. Sebelum ia mengenal kata, sebelum ia memiliki ego, dan sebelum ia memiliki memori, ia sudah memiliki sifat tahu. Ia tahu bahwa rasa manis adalah energi dan rasa pahit mungkin adalah racun. Dari mana pengetahuan ini berasal? Ini bukan hasil belajar. Ini adalah sifat bawaan yang terinstal langsung dari sang sumber. Ini adalah bukti bahwa kesadaran Anda memiliki akses langsung ke server pusat sang arsitek. Sebelum Anda menjadi seseorang dengan segala trauma dan wataknya, Anda adalah sifat kesadaran murni yang membawa cetak biru kebenaran universal. Oleh karena itu, penting untuk memahami posisi kita. Anda bukan sekadar tumpukan daging dan tulang yang secara ajaib bisa berpikir. Anda adalah titik di mana sang sumber mengalami realitas fisik. Sifat kesadaran ini bersifat konstan dan tidak pernah rusak. Yang bisa rusak, yang bisa bengkok, dan yang bisa terdistorsi adalah antena Anda, instrumen fisik Anda. Ketika kita membahas trauma atau kekerasan masa lalu, kita sebenarnya sedang membahas tentang kerusakan pada antena yang membuat sinyal dari sang arsitek menjadi sulit tertangkap dengan jernih. Namun, sifat kesadaran itu sendiri tetap murni, tetap ada, dan tetap terhubung dengan sang sumber, menunggu instrumennya diselaraskan kembali melalui hidayah. Kita memahami bahwa kesadaran adalah sifat murni yang berasal dari sang arsitek. Maka pertanyaannya adalah, mengapa hidup kita seringkali terasa begitu berat, penuh reaksi otomatis, dan seolah terpisah dari kedamaian sang sumber? Jawabannya terletak pada kondisi instrumen kita. Tubuh dan sistem saraf adalah antena fisik. Namun, antena ini tidak bersifat statis. Ia sangat plastis. Ia bisa dipahat dan dibentuk oleh lingkungan. Ketika seorang manusia mengalami kekerasan fisik atau siksaan di masa kecil, yang terjadi bukan hanya luka pada kulit, melainkan perombakan radikal pada arsitektur sistem sarafnya. Trauma bukan sekadar ingatan buruk di kepala. Trauma adalah memori seluler. Saat kekerasan terjadi, sang arsitek mengaktifkan protokol perlindungan darurat di dalam tubuh Anda. Sistem saraf Anda dipaksa masuk ke mode bertahan hidup yang ekstrem. Bagi anak kecil yang mengalami siksaan, mode siaga merah ini tidak pernah benar-benar dimatikan. Akibatnya, antena Anda menjadi terkunci pada frekuensi bahaya. Anda tumbuh dewasa dengan instrumen yang selalu mendeteksi ancaman, bahkan di tempat yang aman sekalipun. Inilah yang kita sebut sebagai watak otomatis, sebuah program pertahanan diri yang berjalan di luar kendali titik kesadaran Anda. Anda harus memahami ini secara teknis, yaitu reaksi emosional Anda, kemarahan yang tiba-tiba, rasa takut yang melumpuhkan, atau keinginan untuk lari adalah distorsi sinyal. Sifat kesadaran dari sang sumber tetap murni, tetapi ketika ia mengalir melalui sistem saraf yang terluka, ia keluar sebagai reaksi yang kacau. Ini seperti musik indah yang diputar melalui pengeras suara yang pecah. Bunyi yang keluar akan terdengar parau dan menyakitkan telinga, bukan karena musiknya yang buruk, tetapi karena instrumennya yang tidak mampu menghantarkan getaran itu dengan sempurna. Siksaan masa lalu telah menciptakan goresan pada antena Anda, membuat Anda bereaksi berdasarkan memori seluler, bukan berdasarkan realitas saat ini. Banyak orang menghabiskan hidupnya dengan menyalahkan diri sendiri atas watak otomatis mereka. Mereka mengira bahwa mereka adalah kerusakan itu. Namun, mari kita tegaskan kembali, Anda adalah titik kesadaran yang menghidupkan instrumen tersebut. Anda adalah cahaya yang mengalir melalui kaca yang retak. Luka fisik
dan memori seluler mungkin telah membengkokkan antena Anda, tetapi mereka tidak pernah bisa merusak asal-usul Anda dari sang sumber. Mengenali bahwa reaksi Anda adalah hasil dari arsitektur trauma adalah langkah pertama untuk berhenti menjadi korban dari instrumen Anda sendiri. Setelah kita memahami bahwa instrumen fisik kita bisa mengalami distorsi, muncul satu pertanyaan krusial. Jika sistem saraf saya sedang membajak emosi saya, lalu siapa saya yang menyadari bahwa hal itu sedang terjadi? Disinilah kita bertemu dengan sang penyaksi. Sang penyaksi bukanlah bagian dari pikiran, bukan bagian dari watak, dan bukan bagian dari trauma Anda. Sang penyaksi adalah manifestasi langsung dari sifat kesadaran murni Anda. Ia adalah posisi di mana Anda berhenti menjadi aktor yang tersiksa di dalam film kehidupan dan mulai menjadi penonton yang duduk dengan tenang di bangku bioskop. Menjadi sang penyaksi berarti menciptakan jarak. Selama ini, ketika memori seluler Anda memicu kemarahan atau ketakutan, Anda langsung melebur dengan emosi itu. Anda berkata, "Saya marah." Padahal yang sebenarnya terjadi adalah ada kemarahan yang sedang mengalir di dalam instrumen fisik saya. Sifat kesadaran Anda sebagai pancaran dari sang arsitek tidak bisa merasakan marah atau takut. Cahaya tidak bisa terbakar oleh api. Dengan memposisikan diri sebagai pengamat, Anda mulai menyadari bahwa Anda adalah ruang di mana emosi itu muncul, namun Anda bukan emosi itu sendiri. Anda adalah saksi yang melihat bagaimana antena Anda bergetar hebat akibat trauma masa lalu tanpa ikut hancur di dalamnya. Disinilah letak pembebasan itu. Sang penyaksi memungkinkan Anda menemukan sebuah jeda. Jeda ini adalah ruang sempit di mana Anda memiliki pilihan. Saat memori trauma mencoba menarik Anda kembali ke kegelapan, sang penyaksi hadir untuk sekadar melihat. Ia tidak menghakimi, ia tidak melawan. Ia hanya menyaksikan dengan mata yang dipinjam dari sang sumber. Ketika Anda mengamati sebuah reaksi, otomatis tanpa memberikan reaksi tambahan, Anda sedang menghentikan suplai energi ke watak tersebut. Anda sedang menunjukkan kepada sistem saraf Anda bahwa saat ini, di sini, Anda aman. Anda sedang melatih antena Anda untuk berhenti memutar frekuensi lama dan mulai menyelaraskan diri kembali dengan frekuensi murni sang arsitek. Menjadi sang penyaksi adalah langkah awal untuk melakukan pemrograman ulang. Dengan hanya melihat, Anda sedang memisahkan cahaya diri sejati dari bayang-bayang trauma. Anda mulai memahami bahwa meskipun instrumen Anda pernah disiksa dan dipahat oleh kekerasan, sifat kesadaran di baliknya tetaplah utuh, jernih, dan tak tersentuh. Anda bukan lagi budak dari reaksi kimiawi tubuh Anda. Anda adalah sang penyaksi yang berdaya. Memahami bahwa kesadaran adalah sebuah sifat murni adalah fondasi. Namun, kita masih hidup di dalam instrumen fisik yang memiliki hukum biologisnya sendiri. Jika sistem saraf Anda telah dipahat oleh kekerasan selama bertahun-tahun, ia tidak akan tenang hanya dengan logika. Kita harus melakukan alkimia transformasi, sebuah proses pemrograman ulang pada level seluler menggunakan hidayah dan kesadaran. Ini adalah saat di mana Anda, sebagai perpanjangan tangan sang arsitek, mulai memperbaiki instrumen Anda sendiri. Langkah pertama bersifat mekanis. Meretas gerbang saraf, sistem saraf otonom. Anda adalah kabel utama yang menghubungkan antena fisik dengan tubuh. Saat trauma memicu reaksi otomatis,
Saraf ini terjepit dalam mode siaga. Anda bisa mengintervensinya melalui napas. Dengan memperpanjang hembusan napas, Anda sedang mengirimkan sinyal bypass langsung ke otak bawah sadar. Anda sedang memerintahkan instrumen Anda berhenti bergetar dalam frekuensi bahaya. Sang arsitek ada di sini, dan kita aman. Ini bukan sekadar menenangkan diri. Ini adalah tindakan teknis untuk menyetel ulang frekuensi antena Anda. Langkah kedua adalah menguasai hukum 90 detik. Secara biologis, setiap lonjakan emosi otomatis, baik itu amarah yang meledak atau ketakutan yang mencekam, hanya memiliki masa hidup kimiawi selama 90 detik di dalam aliran darah Anda. Jika dalam 90 detik itu Anda mampu bertahan sebagai sang penyaksi tanpa memberi makan pada emosi tersebut melalui pikiran negatif, maka kimiawi itu akan luruh dengan sendirinya. Setiap kali Anda berhasil melewati 90 detik tanpa bereaksi, Anda sedang melemahkan jalur saraf trauma yang lama dan membangun arsitektur batin yang baru. Anda sedang melatih instrumen Anda untuk patuh pada kesadaran, bukan pada memori luka. Langkah ketiga adalah validasi seluler. Jangan membenci watak otomatis Anda. Ingatlah bahwa watak itu dulunya adalah perisai yang diciptakan untuk melindungi Anda dari siksaan. Dekati reaksi tubuh Anda dengan kasih sayang dari sang sumber. Katakan pada sel-sel Anda, "Terima kasih sudah mencoba melindungiku, tapi tugasmu sudah selesai. Sekarang biarkan sifat kesadaran murniku yang memegang kendali." Saat Anda berhenti memerangi instrumen Anda dan mulai membimbingnya dengan kasih sayang, distorsi pada antena Anda mulai memudar. Retakan-retakan pada kaca batin Anda mulai terisi oleh cahaya pemulihan. Alkimia transformasi tidak terjadi dalam semalam. Ini adalah proses penyelarasan terus-menerus. Namun, setiap kali Anda memilih jeda dan menggunakan teknik ini, Anda sedang mengubah arsitektur sistem saraf Anda. Anda sedang mengubah instrumen yang pernah rusak menjadi saluran yang jernih bagi frekuensi sang arsitek. Setelah kita memahami bahwa kesadaran adalah sifat murni, menyadari bagaimana trauma mendistorsi antena fisik kita, dan belajar menjadi sang penyaksi, kini kita sampai pada tahap akhir, yaitu integrasi. Kesadaran sejati tidak ditemukan dengan melarikan diri dari dunia fisik atau mengabaikan kebutuhan raga. Kesadaran tertinggi justru mewujud saat Anda mampu membawa frekuensi sang arsitek ke dalam setiap gerak tubuh Anda. Hidup yang utuh adalah saat titik kesadaran Anda tetap jernih, bahkan ketika Anda sedang berada di tengah hiruk-pikuk kehidupan. Perhatikan aktivitas yang paling mendasar, seperti makan atau bekerja. Bagi instrumen yang terdistorsi oleh trauma, aktivitas ini seringkali dilakukan secara otomatis atau dalam tekanan. Namun, bagi Anda yang telah menyadari asal-usul Anda, setiap suapan nasi adalah momen penyelarasan. Saat Anda makan dengan sadar, Anda sedang menghormati instrumen fisik yang telah diberikan oleh sang sumber. Saat Anda bekerja dengan integritas, Anda sedang memancarkan sifat-sifat sang arsitek melalui tindakan nyata. Kesadaran bukan lagi sebuah konsep di awang-awang, melainkan sebuah kualitas yang hadir dalam setiap detak jantung dan derap langkah Anda. Anda bukan lagi korban dari arsitektur masa lalu. Anda telah menjadi pengelola instrumen yang bijaksana. Memang benar, memori seluler mungkin sesekali masih bergetar, dan luka lama mungkin sesekali mengirimkan sinyal gangguan. Namun sekarang,
Anda punya kendali. Anda tahu cara kembali ke jeda. Anda tahu cara menghubungkan kembali titik kesadaran Anda ke server pusat. Sifat kesadaran Anda tidak pernah cacat. Siksaan fisik yang pernah Anda alami mungkin telah meninggalkan bekas pada instrumen, tetapi ia tidak pernah bisa mengubah esensi cahaya yang mengalir di dalamnya. Anda adalah bukti hidup bahwa sang arsitek tidak pernah meninggalkan ciptaannya. Hidup dengan kesadaran adalah sebuah perjalanan pulang yang dilakukan setiap hari. Setiap kali Anda memilih untuk tidak bereaksi secara otomatis, setiap kali Anda memilih untuk mengamati daripada menghakimi, Anda sedang menyatakan kebebasan Anda. Jadilah antena yang jernih, jadilah manifestasi nyata dari cinta dan ketertiban sang sumber di atas bumi ini. Karena pada akhirnya, Anda bukanlah tubuh yang memiliki kesadaran, melainkan sifat kesadaran murni yang sedang menggunakan tubuh ini untuk menarikkan tarian kehidupan. Anda tidak sedang mencoba menjadi orang baru. Anda sedang membersihkan debu dari kaca batin Anda, meskipun instrumen fisik Anda pernah terganggu. Sifat kesadaran di dalamnya tetaplah murni, utuh, dan tidak tersentuh. Kesembuhan sejati adalah saat Anda mampu membawa ketenangan sang arsitek ke dalam setiap aktivitas nyata. Saat bekerja, saat makan, dan saat menjalani hidup. Anda adalah titik di mana sang sumber mengalami realitas fisik. Jadilah antena yang jernih bagi cahayanya.